부탁합니다. Permainan semakin menegangkan karena peserta 96 malah mendorong satu persatu peserta hingga terjatuh ke bawah. Ia berniat mengambil uang kemenangan itu bersama Gi-hun saja, tapi Gi-hun tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Peserta 96 itu disuruh memilih untuk minggir atau Gi-hun akan mendorongnya jatuh ke bawah. Peserta 96 itu malah menyerang Gi-hun. Gi-hun kemudian mendorong peserta 96 itu kembali ke jembatan, sehingga kemudian ia pun terlempar tali dan jatuh ke bawah. Myung-gi berusaha membujuk Jun-hee untuk pergi bersamanya, tapi Jun-hee menolak karena ia tidak mau berurusan lagi dengan Myung-gi. Ia berkata, meski di dalam mimpi sekalipun, dirinya dan anaknya tidak akan datang ke dalam mimpinya Myung-gi. Lalu Jun-hee meminta Gi-hun untuk membawa bayinya pergi, sementara Jun-hee berkorban dan jatuh ke bawah. Jun-hee sebagai peserta 222 memilih untuk berkorban demi bayinya dan tereliminasi. Namun, sesuai dengan permintaan VIP, nomor Jun-hee yaitu 222 akan dihidupkan kembali melalui bayinya. Jadi kini secara resmi bayi Jun-hee menjadi peserta juga. Para peserta yang lain pun tidak terima. Ini sama saja membagi uang kepada bayi yang tidak melakukan apa-apa. Mereka berusaha membunuh bayi Jun-hee yang berada di gendongan Gi-hun. Beruntung hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Tentara Merah karena kini penyerangan fisik akan dilarang. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan hadiah karena berhasil mencapai permainan yang terakhir. 특별한 선물을 준비했습니다. Sementara itu, Woo-seok diinterogasi oleh polisi. Mengapa ia menyusup ke rumah orang lain? Woo-seok berdalih ia sedang mencari tahu tentang Kapten Park, si pemilik rumah. Ia menceritakan tentang pulau dan permainan cumi-cumi itu yang mana berkaitan dengan Kapten Park, namun polisi tidak mempercayainya. Di sana polisi malah menghubungi Kapten Park jika rumahnya baru saja kebobolan oleh seseorang bernama Woo-seok. Karena tahu Woo-seok adalah rekan Jun-ho, maka kemudian Kapten Park pun menyerang semua orang yang ada di dalam kapalnya. Jun-ho yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil tombak ikan dan menyerang Kapten Park dari belakang. Saat Kapten Park tidak berdaya, Jun-ho lalu bertanya siapa sebenarnya Kapten Park dan sebenarnya Kapten Park tahu di mana pulau tersebut berada. Kapten Park berkata ia hanya menuruti perintah dari seseorang untuk menyelamatkan Jun-ho. Dan meski Jun-ho menemukan pulau tersebut, tidak ada yang bisa Jun-ho lakukan. Lalu kemudian Kapten Park tewas di hadapan Jun-ho. Sementara itu, peserta yang tersisa kemudian mengganti baju dan makan malam mewah bersama. Gi-hun khawatir dengan bayi Jun-hee karena ia harus minum susu dan tidak mungkin ia makan steak seperti mereka. Rupanya di tempat itu sudah menyediakan susu untuk bayi Jun-hee. Melihat hal tersebut, Gi-hun jadi sedikit lebih tenang. Sembari makan, Tentara Merah menjelaskan permainan selanjutnya. Dalam permainan terakhir, mereka akan memilih minimal 3 orang pemain yang harus dieliminasi. Jika mereka berhasil mengeliminasi pemain terakhir, maka sisa pemain akan lolos dan bisa meninggalkan tempat ini. 우리가 결정한다고요? 최소 3명만 탈락시키면 되고. 그렇습니다. Sementara itu Jun-ho dan detektif yang selamat melanjutkan pencarian pulau, di mana mereka akan pergi ke daerah yang selalu dilarang oleh Kapten Park.
Sementara itu, No-ul dan Kyung-suk berhasil kabur berkat bantuan dari pengawas. Mereka pergi menggunakan boat yang sudah disiapkan. Namun, saat di tengah perjalanan, pengawas menghubungi No-ul kembali, di mana jika No-ul mau menyerahkan diri, ia akan memaafkan tindakan No-ul. Namun, jika No-ul tetap bersikeras untuk pergi, maka ia akan mengejar putri Kyung-suk. Terpaksa, No-ul mengubah haluan kapalnya kembali ke pulau. Namun pada saat itu, No-ul memilih untuk kembali sendirian. Ia menyuruh Kyung-suk untuk pergi dari pulau ini demi putrinya. Sementara itu di peristirahatan, mereka berdiskusi siapakah yang akan mereka eliminasi. Menurut Pak Tua Jongdae, itu mudah saja, mereka bisa memilih Gi-hun, bayi dua-dua, dan si lemah Min-soo. Di sana, sebagai ayah dari si bayi, Myung-gi setuju dengan keputusan tersebut dan ikut bergabung bersama mereka tanpa tahu permainan apa yang akan mereka lakukan besok. Saat mereka semua tertidur, Gi-hun dipanggil untuk bicara dengan frontman. Gi-hun lalu masuk ke dalam kantor frontman dan di sana ia terkejut dengan pria di balik topeng tersebut. Dia adalah Kyung-il, pria nomor 001 yang mengaku telah gugur saat pemberontakan Gi-hun. Rupanya, dialah dalang di balik semua ini. Gi-hun mencoba menyerang Kyung-il dengan pisau yang disediakan. Namun menurut Kyung-il percuma saja. Jika dia mati, akan ada lagi orang yang akan menggantikannya. Ia punya satu cara agar Gi-hun dan Bae Jun-hee bisa keluar hidup-hidup. Dengan pisau yang sudah disediakan, Kyung-il menyuruh Gi-hun untuk membunuh semua orang yang tersisa. Jika peserta tersisa 2 orang saja, Gi-hun dan Bae Jun-hee, maka permainan tidak akan bisa dilanjutkan. Lalu setelah itu, Gi-hun dan Bae Jun-hee akan keluar dengan selamat. 아직도 사람을 믿는